Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo Alivo dengan NIM 12350112981. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS kalkulus. Soal yang pertama, fungsi f terdapat pada grafik berikut ini. Tentukan apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak pada tiap kurva. Nah, kita lihat di sini limit x menuju min 3 fx. Untuk menentukan apakah limit fungsi tersebut terdapat pada nilai x, maka kita harus menentukan limit kiri dan limit kanannya. Untuk x menuju min 3 dari kiri, dari sini, dan dari kanan di sini. Jadi nilai dari limit kirinya adalah 2 dan limit dari kanannya adalah 1. Sekarang kita tulis limit x menuju min 3 fx x menuju min 3 dari kiri, x menuju min 3 dari kanan. Nah, bisa lihat tadi nilai limit x menuju 3 dari kiri itu adalah 2 dan limit x menuju min 3 dari kanan itu adalah 1. Limit fungsi dikatakan pada nilai x jika limit kiri dan limit kanannya itu bernilai sama. Jadi nilai limit kiri dan limit kanannya ini tidak sama, jadi ini tidak masuk. Nah, selanjutnya yang B f min 3. Kita bisa lihat di sini nilai f min 3 adalah yang bulat penuh ini, yaitu 1. Jadi ini termasuk. Itu juga f min 1 yang nilainya bulat penuh. Nah, selanjutnya yang D, limit x menuju min 1 fx. Kita tulis lagi x menuju min 1 x menuju min 1 dari kiri, x menuju min 1 dari kanan. Untuk limit x menuju min 1 dari kiri itu dari sini, bisa lihat dari sini, itu 2. Untuk dari kanan kita bisa lihat dari sini, itu 1, 2 dan 1. Nah, nilai limit x menuju min 1 dari kiri itu tidak sama dengan limit x menuju min 1 dari kanan, itu berarti ini tidak termasuk. Untuk nilai yang selanjutnya soal f1. Nah, kita bisa lihat di sini nilai f1 nya adalah nilai yang bulat penuh ini, jadi ini termasuk. Selanjutnya nilai limit x menuju 1 limit x menuju 1 fx
X menuju 1 dari kiri, X menuju 1 dari kanan. Untuk nilai limit X menuju 1 itu nilainya itu 1, yang dari kirinya itu 1. Kita bisa lihat di sini. Untuk nilai limit X dari kanan itu nilainya juga 1. Lihat di sini. Berarti nilai limit X menuju 1 itu termasuk. Nah, selanjutnya yang G, limit X menuju 1 dari kiri, fx nilai limit X menuju 1 dari kiri harus sama dengan limit fx yang X-nya menuju mendekati 1 dari kanan. Itu nilai yang ini dari kiri dan dari kanan, hasilnya itu 1. Berarti ini termasuk. Yang H, nilai limit X menuju 1 dari kanan, fx itu harus sama dengan limit X menuju 1 dari kiri, fx itu nilainya saya lihat di sini, dari kanannya adalah 1, dari kirinya juga 1. Ini masuk. Untuk selanjutnya I, limit X min 1 plus. Ini dari kanan, limit X menuju min 1 dari kanan itu harus sama dengan limit X menuju min 1 dari kiri. Kita bisa lihat di sini nilai X menuju kirinya itu adalah 2 dan dari kanannya itu adalah 2. Ini termasuk. Baiklah, soal selanjutnya, tentukanlah apakah fungsi berikut diferensiabel di titik X sama dengan 1. Untuk mencari apakah fungsi terdiferensiabel di titik X, kita harus menentukan dulu limit kiri dan limit kanannya. Untuk mencari limit kiri dan limit kanannya itu kita harus mencari, misalnya ini 1 kan, X nya itu menuju ke 1 dari sebelah mana. Misalnya X ini menuju ke 1 itu dari kiri, dan sini ada 1, di sini X ini X nya menuju ke 1 itu dari kanan, berarti ini limit kanan. Jadi bisa kita dapatkan dari fungsi ini limit kirinya dan ini limit kanannya. Lalu kita masukkan saja rumus fungsinya fx untuk limit
limit dari kirinya sama dengan X. Kita ubah X nya menjadi 1, F1 sama dengan X nya diubah menjadi 1, lalu untuk limit dari kanannya Fx sama dengan 2 dikurang X F1 sama dengan 2 kurang 1 dengan 1. Jadi fungsi ini terdiferensiabel di titik X sama dengan 1 karena hasilnya 1. Selanjutnya yang B, Gx, kita tentukan limit dari kiri dan limit kanannya. Limit kirinya ini, limit kanannya ini. Lalu kita masukkan fungsinya Gx sama dengan X kuadrat. Oke. G1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk yang dari kanannya kita ambil yang ini, fungsi yang X, kita masukkan saja Gx sama dengan X. G1 sama dengan X nya diubah menjadi 1, berarti 1. Berarti fungsi ini terdiferensiabel di X sama dengan 1. Soal berikutnya, tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. A. Integral X pangkat 4 tambah 3X dalam kurung pangkat 30 dalam kurung lagi 4x pangkat 3 tambah 3 dx. Pertama-tama kita untuk x yang di dalam kurung dan berpangkat kita umpamakan dengan u sama dengan x pangkat 4 tambah 3x. Selanjutnya kita akan mencari turunan dari u kepada x dengan cara du per dx sama dengan turunan dari u nya itu x pangkat 4 tambah 3x itu 4x pangkat 3. Turunan dari 3x itu adalah 3. Maka berikutnya dx sama dengan du per 4x pangkat 3 ditambah 3. Selanjutnya kita masuk ke soalnya lagi. Integral kita ubah ini menjadi u sehingga u pangkat 30 u pangkat 30 dalam kurung 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Lalu kita ubah nilai dx nya tadi ini di u pangkat 30 4x
3 ditambah 3 du per 4x ketiga ditambah 3. Di sini 4x pangkat 3 ditambah 3 dibagi 4x pangkat 3 tambah 3, jadinya habis. Lalu sisa integral dari u pangkat 30 du. Integral itu adalah integral untuk mencari integral u30 itu u30 per nilai pangkatnya 30 ditambah 1 pangkatnya juga ditambah c. Nilai u nya itu tadi x pangkat 4 tambah 3x, kita ubah nilai u nya jadi 4x tambah 3, 4x maksud saya salah, x pangkat 4 ditambah 3x per dalam kurung 30 tambah 1 jadinya 31, 30 tambah 1 hasilnya 31 ditambah c. Jadi ini hasil dari integral yang A. Baiklah, selanjutnya integral sin 10x cos x dx. Pertama-tama kita misalkan sin pangkat 10x menjadi u sama dengan sin x. Lalu kita misalkan lalu kita mencari turunan u kepada x, yaitu du per dx sama dengan sin x, sama dengan turunan dari sin x itu min cos x. Lalu dx sama dengan min 1 per cos x kali du. Selanjutnya kita masuk ke soalnya. Integral ini kita ubah menjadi u pangkat 10 dikali cos x, dx nya kita ubah menjadi ini, jadi min 1 cos x kali du. Cos x dibagi cos x habis di integral u pangkat 10 kurang 1 du. Lalu kita pindahkan min 1 nya keluar dari integralnya, 1 u pangkat 10 du. Selanjutnya kita mencari turunan dari u ini, kalikan jadi 10 ditambah 1 u
pangkatnya ditambah 1 juga. 10 tambah 1 ditambah C min 1 kali 1/11 U pangkat 11 ditambah C min 1 dikali 1/11 jadi min 1/11 kali U pangkat 11 tambah C. Lalu kita ubah nilai U nya menjadi min 1/11 sin 11x ditambah C. Jadi ini adalah hasil dari integral dari sin pangkat 10x cos x dx. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.